Halo bros, selamat datang kembali di channel Bros and Roads. Dan selamat datang di video singkat liburan kita kali ini. Kebetulan hari ini kita lagi libur panjang nih, lagi libur Idul Adha. Dan karena gue bisa cuti akhirnya, untuk memanfaatkan momen ini kita memutuskan buat dadakan cari tempat jalan-jalan singkat aja, nggak jauh-jauh. Karena kali ini teman-teman, sesuai judulnya, kita lagi berangkat ke Sukabumi teman-teman. Ini kita lagi di rest area di Jagorawi, dan kita lagi ngantri nih buat isi bensin di depan. Dan sekarang sudah menunjukkan pukul 7:30, 7:20. Jadi kita berangkat di luar di luar jadwal. Harusnya kita pengennya berangkatnya idealnya pagi-pagi sebelum jam 6. Tapi karena ya banyak hal lah, kita tadi beli kopi dulu, jadi akhirnya berangkatnya agak mundur. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan sih di jam 9-an kita udah sampai. Karena kalau menurut perkiraan Google Maps, dari rumah sampai sana tuh jaraknya sekitar kurang lebih 90 km dan waktu tempuhnya kurang lebih 2 jam teman-teman. Ini kita lagi ngantri bensin dan di depan kita ada Toyota Wish teman-teman. Ini mobil apa ya? Sejujurnya gue belum pernah lihat. Kayaknya dilihat dari pernak-pernik stikernya tuh beneran impor Jepang punya tuh. Teman-teman kalau ada yang tahu nanti kasih tahu kita ya. Oke, jadi di jalan-jalan singkat kali ini kita akan ke Sukabumi 2 hari 1 malam. Jadi kita nginepnya singkat aja, 1 malam aja di sini. Dan destinasi pertama kita Sukabumi, kita bakal langsung menuju ke situ gunung. Nah, di situ kita pengen lihat wisata yang mungkin sudah cukup terkenal dan orang-orang kesana pastinya pengen lihat jembatan gantung terbesar di Asia Tenggara apa di Asia ya, nggak tahu, pokoknya besar lah. Kalau lihat di medsos orang-orang tuh seru banget sih kayaknya, gede banget ya. Cuman kita sendiri belum pernah ke sana, jadi penasaran juga kayak apa. Dan kita kesini karena lagi musim liburan, udah ancer-ancer, takut banget ke sana tiba-tiba rame. Karena biasanya teman-teman, kita kalau liburan tuh biasanya ngambil waktu-waktu orang lagi kerja, jadi kita cuti. Sekarang kita cutinya pas lagi orang cuti bersama. Mudah-mudahan trip ini bisa jadi referensi teman-teman juga untuk yang mau liburan ke Sukabumi. Biar nggak liburannya ke puncak-puncak aja gitu. Kita sekarang sudah keluar tol teman-teman, dan kita lagi di wilayah Cibadak nih kayaknya nih. Dan ini kita lagi di depan pasar terminal Cibadak. Nah, ini pusat macetnya Cibadak nih. Banyak angkot ngetem, banyak yang parkir-parkir buat ke pasar. Ya seperti gambaran kota-kota pada umumnya lah. Pasar bersih ya. Kayak terminal sama pasar digabung jadi satu. Kira-kira 1 jam lagi kita sampai. Alia semangat nggak dek? Iya. Mau kemana kita? Mau ke bumi. Sukabumi. Ini udah sampai. Belum. Kalau di kabupatennya sih udah ya, Kabupaten Sukabumi. Cuman ke kotanya belum. Oke bros, update sedikit. Kita sudah di jalan kecil nih. Apa nama? Kadu Datang. Jalan Surya Kencana lah ini. Dan teman-teman di sini jalannya cukup rusak ya, seperti yang dilihat di video nih. Jadi mungkin teman-teman kalau kesini nggak disarankan pakai mobil yang ground clearance rendah lah, kayak sedan gitu atau city car, karena lumayan parah, cukup parah jalannya. Kebetulan teman-teman, gue juga habis ganti ban, belum update sih. Jadi kemarin itu akhirnya gue memutuskan buat ganti ban yang lebih besar dari ukuran standar Veloz. Jadi cukup ngebantu sih so far. Tapi nanti gue bakal buat video terpisahnya untuk bahas review ban yang gue lagi pakai ini.
Jadi stay tune aja. Buat berapa orang? 3. 3, jadi 106.000 per orangnya 32.000, kalau masuk kendaraannya 10.000. Anak umur berapa? Ya? Hitung kalau anak umur berapa ya? Dari 8 tahun ke atas, Ini masih 5. Ini masih 5. 5, kedua aja, 74. Dua. Silakan. Untuk parkirannya di arah kiri aja. Dari sini 700 meter lagi untuk pembelian tiket paket jembatannya nanti di sana juga. Kasih. Iya, kasih. Kita sudah ke titik masuk ke tempat wisata. Nah ini teman-teman bayar, semuanya juga bayar dan harganya flat ya. Di sini semuanya 32.000 per orang dan untuk anak kecil di bawah 8 tahun masih gratis. Nah, mobil 10.000. Jadi kira-kira tadi kita bayar 74 ya. 74.000. Wah udah gelap banget ya. Udah nggak usah pakai ini. Bagus sih kalau misalnya tiketnya dipakai untuk mengelola lingkungan dengan baik sih oke-oke aja sih harga segitu. Tapi nanti untuk masuk ke area jembatannya kita masih harus bayar lagi. Nanti ada paket-paketnya, nanti kita liatin lah. Oke, akhirnya sampai juga. Halo guys, lagi di mana nih? Kita lagi di bumi lagi. Sukabumi. Ya lagi Sukabumi. Ya, kita udah sampai kita. Di sini ada beberapa pilihan jalur, ada jalur hijau VIP, jalur merah, jalur ekspedisi. Ini termasuk yang paling komplit sama yang paling jauh juga. Di jarak tempuh 6 kilo. 6 kilo itu PP pulang pergi. Ini ngelewatin 7 jembatan, 2 air terjun sama udah dapat makan siang juga. Tapi 6 kilo mah anak-anak kuat ya? Kayaknya enggak sih, soalnya rutenya itu naik turun juga. Ada jalur hijau VIP, ini termasuk yang paling dekat di jarak tempuh 1,8. 1,8 ini keseluruhan. Ini juga udah include antar jemput. Jadi dari sini kakaknya langsung diantar langsung ke depan jembatan. Nanti dari ujung jembatan mulai jalan menurun 700 meter ke air terjun. Nanti dari air terjun ada wahana keranjang sultan. Nanti untuk pulangnya lewat jembatan merah. Nanti dari ujung jembatan merah jalan sekitar 500 meter ke arah jemputannya lagi. Yang VIP aja deh. Anak-anak udah bayar umur 5 tahun. Udah mau sekalian pakai tour guide gak pemandu? Biar ada yang bantu foto, video, ngarahin juga di dalam. Berapa itu kalau Itu tinggal nambah 150 per kelompoknya gitu dari awal sampai akhir. Ada keranjang langit. Kalau ini ada keranjang langit. Yang bantu foto bareng, video bareng juga. Ya boleh deh, boleh pemandu. Jadi tambah berapa tadi? 150. Ini. Mau langsung berangkat? Oh, ini buat yang motor ya. Itu bisa shuttle, bisa motor sama aja. Oke, tadi seperti yang sudah dijelaskan, kita ambil paket yang 100.000 VIP. Udah dengan beberapa wahana. Dan kita juga dibantu sama tour guide, sama Kang Ripal. Nanti setelah turun kendaraan ada resto. Kalau mau tambah tour guide, kita bayar lagi 150. Setelah milih paket dan melakukan pembayaran, teman-teman langsung diarahkan buat naik ojek untuk menuju ke titik pertama. Nah, ini ojeknya udah gratis teman-teman, udah termasuk dari paket wisata kita. Di titik pertama ini kita bisa ambil welcome snack. Di sini ada teh tawar hangat dan juga rebus-rebusan. Di sini teman-teman bisa istirahat dulu sambil makan-makan, sambil foto-foto sebelum kita diarahkan ke wisata utama di sini, yaitu Suspension Bridge atau jembatan gantungnya. Oke, tadi kita habis
break dulu setelah naik motor dari parkiran menuju restoran. Sekarang kita masuk ke sini. Oke, tinggal di scan barcode yang di gelangan sebelah sini. Scan. Oke, Udah, Halil. silakan. Wow. Ini kegunaan seatbelt hanya untuk jaga-jaga saja. Apabila ada himbauan dari petugas untuk dikaitkan, yang dikaitkannya ya kalabinernya. Tinggal diputar, tekan, keluarin, kaitkannya ke silinder bentan kiri kanan kalau emergensi. Tapi kalau emergensi mah cukup diabaikan hanya untuk jaga-jaga aja ya. Akhirnya kita tiba juga di Suspension Bridge, situ gunung yang konon katanya merupakan jembatan gantung terbesar di Asia. Atau Asia Tenggara ya? Kurang tahu deh, lupa riset. Hehe. Teman-teman yang tahu boleh langsung komentar aja di bawah. Untungnya kita bertiga nggak ada yang takut ketinggian, jadi aman-aman aja kita jalan di jembatan ini. Tapi buat teman-teman yang mungkin punya fobia ketinggian, gue sih nggak saranin sih ke sini karena asli tinggi banget. Oke teman-teman, kita sudah sampai di area curug nih. Jadi kalau teman-teman menyadari suaranya berbeda, itu karena tadi kita ada sedikit accident. Naik DJI Mini gua tadi jatuh di jembatan gantung. Sedih sih, tapi pelajarannya sangat mahal. Lupa banget tadi harusnya dilepas, tapi somehow gue lupa malah dipakai dan lagi sibuk buat mainin drone. Malah kesenggol jatuh dan nggak bisa diapa-apain. Untungnya gue bawa mic satu lagi buat backup, tapi karena belum dicas jadi gue cas dulu ya. Akhirnya kita tiba juga nih di main attraction dari situ gunung ini, dan ini adalah Curug Sawer, curug atau air terjun yang tingginya sekitar 35 meter kalau menurut websitenya. Di sini seger banget. Teman-teman juga boleh berenang di sini, tapi nggak pas di air terjunnya lah ya. Kita berhenti sebentar di sini buat berendam-berendam kaki, main-main air sebentar, dan setelahnya kita juga bisa makan-makan di warung UMKM setempat. Jadi di kawasan ini juga ada beberapa UMKM yang jualan gorengan, jualan mie rebus, bakso. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kekurangan makanan di sini karena penjualnya juga banyak dan harganya cukup affordable. Di sini teman-teman ada beberapa yang sudah bisa bayar pakai kris, tapi ada juga yang masih harus bayar pakai cash. Jadi siapin aja uang cash kalian, jaga-jaga kalau ada yang nggak bisa terima pembayaran kris ya. Sehabis jajan sebentar, kita diarahkan buat naik ke wahana berikutnya yaitu Keranjang Sultan. Ya ini sebenarnya alat transportasi aja sih, jadi kayak keranjang gitu, kita melintasi sungai sejauh sekitar 300 meter, jadi nggak terlalu panjang jalurnya, tapi karena keranjangnya terbatas, jadi tadi agak sedikit ngantri aja sih. Oke, kita sudah naik apa tadi ya? Sekarang terakhir kita mau lanjut ke Jembatan Merah. Di paket wisata Green VIP ini kita cuma dapat 2 akses jembatan ya. Ini jembatan kedua, Jembatan Merah. Jembatannya lebih kecil, tapi karena dia lebih kecil dan lebih pendek, kayaknya sih jadi lebih goyang banget ya yang ini. Agak ngeri juga sih. Oke teman-teman, kita sudah balik lagi ke mobil. Sebuah pengalaman yang sangat mengesankan. Seru banget. Kita jalan sekitar berapa ya? Hampir 3 jam lebih tadi ya, 3,5 jam. Puas banget dengan paket 150.000. Terus kita juga 100. hire guide. Oh ya 100.000 ini, bahkan 100.000 ya. Nggak bilang 150. 100.000 per orang, tambah guide. Itu kita kira-kira jadi 450.000 lah ya. Kita jalan bertiga. Seru banget sih.
recommended untuk ambil jasa guide-nya karena mereka cukup informatif, ramah juga buat anak-anak, juga bisa bantuin kita nih buat nuntun anak-anak lewat batu. Apalagi Kita bawa diri juga susah. Iya, kita kan sekalian hiking kecil-kecilan lah ya, trekking kecil-kecilan. Jadi ngebantu banget. Bahkan kalau anak capek katanya bisa digendongin sama dia. Iya, dia bilang gitu. Thank you buat Mas Rifan, Aripan yang sudah membantu kita hari ini. Teman-teman kalau kesini boleh cek-cek, siapa tahu ketemu sama Aripan. Recommended guide. Oke, menyenangkan sekali. Tapi perjalanan kita masih sangat panjang. Kita hari ini sebelum check-in mau cari makan siang dulu. Tapi makan siang kemana kita belum tahu. Antara dua tempat nih kita lagi decide. Oke, kembali lagi kita langsung ke arah kota Sukabumi. Let's go. Halo bros, update lagi. Jadi setelah kita berdiskusi singkat, akhirnya kita memutuskan buat mampir ke rumah makan Botram. Rumah makan Botram ini kayaknya direkomendasikan sama ibu kita sih. Jadi kayaknya mungkin seleranya selera ibu-ibu, nggak tahu. Tapi kayaknya makanannya makanan kuring ya, Sunda. Iya, Kayak makanan keluarga. Ya cocok lah. Kalau ke daerah-daerah Jawa Barat tuh nggak lengkap lah kalau kita nggak makan kuring. Halo guys, nah, kita lagi di restoran nih. Restoran apa Bapak? Bapak restoran apa? Restoran Bontran. Di sini ada makanan ayam goreng, wah, dan juga daging. Bye. Oke bros, kita baru selesai makan di Botram. Cukup oke tempatnya. Makanannya juga variatif, walaupun nggak terlalu murah ya, tapi cukup nyaman juga. Kita bisa istirahat di sini habis ngebolang seharian di situ gunung. Nah, habis ini kita mau kemana? Kita mau lanjut ke tempat wisata berikutnya. Karena berhubung kita cuman 1 malam di sini, jadi sebisa mungkin kita manfaatkan lah seharian supaya nggak terlalu rugi-rugi banget. Nah, tempat wisatanya di mana? Ya, jadi setelah kita riset-riset sedikit, di sini ada wisata ramah anak, kids friendly, yang namanya Oasis. Jaraknya nggak terlalu jauh dari sini. Jadi sebelum kita check-in, kita mampir sejenak lah. Kalau lihat dari review, ya kayaknya sih reviewnya oke-oke aja. Anak-anak di situ bisa main air, bisa feeding zoo kayaknya. Tapi karena kita belum pernah juga, jadi sekarang kita sama-sama lihat bareng. Oke, impresi pertama kota Sukabumi. Cukup nyaman kotanya, nggak terlalu besar, tapi trotoarnya bagus. Dan ada beberapa rekayasa lalu lintas yang menarik ya, one way, bikin lancar. So far sih ini ya sebenarnya ini kan libur ini ya, cuti bersama, jadi mungkin nggak serame hari kerja biasa, tapi kelihatan sih kotanya slow, nggak seramai Purwokerto sih sejujurnya. Purwokerto kayaknya udah kota besar deh. Sukabumi ini masih agak chill dan lumayan enakan udaranya jam segini, jam 3:30. Kirain deh bakal panas, tapi karena berhubung mendung juga, walaupun suhu di luar nih terpantau 30 derajat, tapi masih enak, masih sejuk, anginnya kencang lumayan. Seperti yang gue bilang tadi, kita mau ke Oasis, ke playground, ke wisata kids friendly seperti biasa. Bros and Rose tidak bros and Rose tanpa wisata kids friendly, demi menyenangkan anak. Jadi kita jalan ke situ sekarang, mumpung deket sih, daripada kita check-in ke hotel dulu, udah pasti mager kemana-mana lagi. Oke bros, kita sudah sampai di Oasis. Kalau mobil parkir 5.000. Kalau tiket orang sih nanti di dalam sih loketnya. Cuman kalau baca-baca sih 25 seorang kayaknya. Jadi cukup affordable di sini. Ya kita lihat sama-sama aja ada apa di dalam. Tapi tadi akses masuknya rada-rada sulit.
untuk ukuran tempat wisata dia masuknya agak di gang gitu. Buat 3 orang. Jadi tiket tadi 25.000 seorang, dan untuk anak di atas 1 tahun udah bayar. Tapi 25 ya murah lah. Dan include Udah all in semua ini ya, semua amenities di sini. Termasuk tadi kita bisa naik perahu di danau. Seperti yang sudah gue bilang sebelumnya, tiket 25.000 ini sudah include macam-macam kegiatan di sini. Tadi kita lihat ada beberapa binatang, ada feeding zoo, walaupun tetap harus bayar untuk pakannya. Kita juga dapat akses ke perahu danau, tapi harus dayung sendiri. Dan yang paling penting di sini, di tiket 25.000 itu juga udah include akses ke kolam renang, teman-teman. Ada kolam renang dewasa dan juga ada kolam renang buat anak-anak. Jadi paket yang super lengkap di sini dengan biaya yang super murah. Teman-teman bisa melakukan banyak hal di sini. Seru banget sih. Oke teman-teman, kita baru saja menyelesaikan satu putaran kita di Oasis. Cukup seru di sini, terutama dengan biaya 25.000. Kita bisa dapat paket lengkap di sini. walaupun nggak semuanya kita datang karena sudah capek. Katanya ada Avia. Kita datang ke satu tempat aja udah worth it lah. Cuma datang ke berenang aja udah oke, 25.000. Walaupun ya kita nggak berenang, cuma kali doang. Mau lagi, ada lagi. Cuman kita udah jam 5. Ini kita check-in dulu. Mau mandi udah gerah. Jadi hotelnya itu cukup dekat dari sini. Tadi lihat di peta cuma 2 kiloan. Dan nama hotelnya adalah Bounty Hotel. Kebetulan Bounty Hotel ini direkomendasiin sama ibu gua sendiri. Kebetulan beliau udah pernah nginap di sini dan katanya bagus, jadi kita cobain juga sekalian di sini. Dan harganya memang cukup affordable untuk hotel di tengah kota. Kita bayar ini sekitar harga 600-an, udah termasuk breakfast juga. Dan hal pertama yang gue notice di sini adalah lobbynya bagus banget, modern banget. Walaupun kamarnya terbilang cukup kecil ya, dan amenitiesnya juga cukup terbatas. Plusnya di sini kita masih dapat smart TV yang lumayan oke. Tapi memang kalau gue boleh nitpicking, ini kamarnya terlalu kecil. Jujur kita di sini sholat agak susah karena tempatnya terbatas. Ini kita lagi di lantai 2 di Hotel Bounty. Ternyata dia ada tenan-tenan gitu jualan barang-barang, ada restoran, refleksologi, ada toko roti. Cukup menarik sih, jadi lantai 2-nya untuk dia sewa ke tenda. Ya, jadi gitu teman-teman, sedikit preview dari Hotel Bounty, tempat kita menginap di Sukabumi di road trip kita kali ini. Hari ini kita mungkin kegiatannya sudah selesai, tinggal makan malam aja, makannya masih belum tahu. Gue sih prefer buat makan di sekitar sini aja, nggak perlu bawa mobil karena udah capek banget. Jadi ya, saksikan terus apa kegiatan kita besok. Jangan kemana-mana, videonya masih lanjut sampai hari kedua road trip kita di Sukabumi. Selamat pagi dan selamat datang di hari kedua jalan-jalan kita di Sukabumi. Dan kita hari ini lagi apa ya? Lagi sarapan. Lagi sarapan, sarapannya di hotel. Jadi hari ini makan apa? Makan ini. Makan buah, makan nasi goreng, Iya. makan telur. Iya. Banyak ya makannya, enak gak? Habis gak? Oke, baru selesai kita
sarapan dan nemenin Halil main di playground sedikit. Jadi ternyata di dalam restorannya tuh ada playground, teman-teman. Sekarang kita siap-siap dulu mau check out dan nge-planning kita mau makan siang dan jajan-jajan kemana nih. Oke, saatnya check out. Kita jam 9:30 early check out aja karena kita masih mau jalan-jalan. Kemana? Ke Kota Lama. Oke bros, kita sudah di jalan dan destinasi pertama kita mau ke Jalan Ahmad Yani. Di situ ada beberapa titik lah ya. Ada mochi, ada apa lagi tadi? Es teler. Si bapak klakson. Menyenangkannya di sini tuh karena kotanya kecil, jadi sini-sini aja mainnya. Bahkan kalau mau niat jalan kaki juga bisa ke situ karena jaraknya cuma 1 kilo tadi. Dan udaranya juga masih oke lah di sini. Walaupun lumayan terik, tapi di luar tuh suhunya 25 doang. Jam segini mah kalau di Jakarta mungkin udah 30. Jadi kita memutuskan buat parkir di mall. Ini City Mall-nya si Sukabumi. Dia tuh lokasinya bener-bener di pinggir jalan, jadi akses ke jalan kaki dan trotoar tuh langsung deket ya, kayak di mall-mall di kota maju kayak di Singapura. Kalau di sini karena udah di pusat, kita bisa jalan-jalan nih kemana. Kita bisa jalan ke Mochi, bisa juga jalan ke kopi legendaris. Jadi rekomendasi teman-teman kalau bawa mobil, parkir aja mobilnya di City Mall. Ini nih tempat masuk mobil di sini. Lewat sini nih. Ya 3.000 per jam. Pertama kita bakal ke Mochi Ayani dulu, takut kehabisan. Oke, jadi karena kita harus ambil jam 3:30, mau nggak mau kita harus cari cara untuk menghabiskan waktu di sini 6 jam kira-kira. Jadi kita pulangnya mungkin agak sorean. Oke, kita lanjut ke itinerary viral kita yang kedua. Tadi es teler yang gang itu ternyata tutup hari Jumat, jadi kita nggak bisa datang ke situ. Makanya kita langsung ke tempat atau titik ketiga, kopi apa ya, lupa mulu namanya. Ya udah, nanti kita lihat bareng-bareng aja. So far gue sangat suka jalan di jalan Ahmad Yani karena sangat walkable, trotoarnya juga bagus, dan banyak jajanan, kehidupannya jalan banget di sini. Dan sekarang kita sampai nih di kopi viral kedai kopi Ence Yuti. Apa ya bacanya? Tadi niatnya kita di sini mau nongkrong ya. Ternyata pas kita ambil antrian, kita dapat antrian 30 something. Apakah ini karena efek TikTok? Kemungkinan besar sih iya. Jadi gue sendiri memutuskan buat jalan sedikit ke area Capitol untuk cari kopi lain yang hopefully nggak usah ngantri. Selagi Bu Iva lagi antri beli kopi viral, kita coba cek makanan lain di sini. Gue penasaran ada nggak ya hidden gem di sini. Ya, gue yakin di Sukabumi ini potensi wisatanya gede banget. Setelah ada stasiun dan tolnya. Jadi mari kita cari tempat-tempat lain yang kiranya bisa jadi alternatif. Kalau nggak salah, di sini tuh ada Sukabumi Coffee Center. Wah ya, ini agak sepi sih, cuma kita coba aja.
tadi milih beans kamojang yang cukup acid. Surprisingly ini light banget enak. Ini gue buat minta pakai proses Japanese ice. 25.000 dan nggak ada orang datang ke sini daripada ngantri situ kan. Ini lokasinya gak jauh dari kopi tadi. Namanya tadi di sini nih. Sukabumi Coffee Center. Cari aja di Maps. Recommended. Oke bros, sekarang kita sudah balik lagi ke mobil setelah ngopi-ngopi dan jajan. Nanti jam 4 sore kita mesti balik lagi buat ngambil mochinya. Tapi sekarang kita jalan dulu, mau makan siang, mau ke tempat wisata lain. Dan setelah kita lihat-lihat, kayaknya kita mau agak keluar lagi. Kita mau ke Golpara Tea Park. Ini juga salah satu wisata yang baru ya, yang ada di Sukabumi. Jadi sekalian, mumpung kita di sini, kita datangin semuanya. Oke, kita sudah masuk nih ke wilayah wisata Golpara. Kayaknya memang dikelola sama swasta dan lingkungan ini juga kayak tempat tinggal karyawan. Katanya sini sih wahana ya. Wahana, apalagi sih tadi ada range-nya juga nggak sih? Rainbow Slide. Oh ini parkirnya sini. Banyak tuh rame ternyata. Kirain sepi. Ada temennya lah ya. Tarif parkir berapa? 10. Kalau bayar tiketnya tuh di dalam ya? Ya betul, di atas. Ke atas ntar kita dibantu pakai warawiri. Ada restoran juga? Ada betul. Ada food courtnya juga. Oke. Oh nak. Nanti naik shuttle ini nih, Warawiri. Ini buat ke dalam nanti kita naik Warawiri. Tuh, mau naik shuttle bus nggak? Bukan shuttle bus sih, shuttle aja. Nih naik shuttle. Bos dulu. Tuh. Apa? Ini naikin ini. Oh gitu, naik itu dulu. Iya. Gimana orangnya? Coba kita ke depan, ada nggak? Ya. Ayo ke atas. Teman-teman, untuk tiket masuk ke Golpara Tea Park ini kita bisa ambil beberapa jenis paket ya. Yang paling basic teman-teman bisa beli tiket masuknya aja tanpa tiket wahana, atau juga teman-teman bisa bundling tiket masuk dengan tiket wahana dan juga tiket ke mini zoo. Untuk harganya masing-masing tiket beda-beda bervariasi. Gua nggak punya datanya, tapi teman-teman bisa langsung cek aja ke Instagram Golpara Tea Park atau langsung ke websitenya buat detail harga tiket terkini ya teman-teman. Oke, sebelum kita beraktivitas, kita mampir dulu makan di Green Lane. Green Lane ini kayak kafenya di dalam area Golpara. Makanannya tidak murah. Jadi saran gue sih kalau kesini makan dulu di bawah, baru main, atau cari kopi yang lain gitu ya. Oke, kita habis makan. Sekarang saatnya kita nyobain naik Rainbow Slide.
Oke, kita sudah selesai mainnya. Tadi sudah ke Taman Lalu Lintas, Halil nyobain naik motor listrik. Sekarang kita kemana? Ke zoo, mini zoo. Ini juga termasuk paket yang kita ambil tadi. Ada mini zoo-nya. Lumayan lengkap teman-teman. Di sini wisata wahananya cukup recommended buat teman-teman untuk menghabiskan hari di Sukabumi. Karena berhubung kita harus ngambil mochi dan ini juga hari sudah mulai gelap, sayangnya kita harus segera menyelesaikan ini kita. Tapi kita coba mampir ke mini zoo dulu kalau sempat, kalau nggak hujan. Ada. Yeay, kita dapat akses mini zoo dari tiket yang kita beli. Ya teh, iya ada sebentar. Halo. Oh ada yang duduk di luar. Itu di-cut kayaknya. Teman-temannya dulu ya. Nah, kasih. Ayo kasih. Ayo dong. Enggak apa-apa. Gemes. Sini. Hey, Boni. Ini. Nih. Hey, ini. Nah, good boy. Foto bareng nggak? Ini bukan makanan. Lihat. Ini bukan makanan. Ya, anak kucing gitu sering. Ada lagi itu, dia udah tahu yang mana yang tadi. Iya. Berebutan. Nebeng. Oke bro, seru banget jalan-jalan di mini zoo di Golpara di park. Lengkap sih di sini buat teman-teman yang suka petting zoo ya. Tapi tadi kelincinya nggak ada lagi dalam rumah kayaknya, mau hujan. Anyway, kita sudah selesai di sini karena sudah menunjukkan pukul 3:04. Harusnya kita jam 3:30 itu udah balik ke kota buat ambil mochi. Oke bros, mungkin segitu aja video kita jalan-jalan di Sukabumi di trip singkat kali ini. Sukabumi 2 hari 1 malam. Semoga teman-teman terhibur dan terinspirasi untuk trip-trip teman-teman berikutnya. Kita pamit undur diri. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Dan jangan lupa subscribe supaya teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari Bros and Roads. Bye!